Baik, tes tes 1 2 3. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tri Cahyo Sumandioko, Sarjana Seni Magister Desain, selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Estetika, dan juga kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan dan menyimak dari materi saya ini yang bertujuan sebagai tugas akhir dari semester genap ini. Tugas pada UAS Estetika ini ya ini adalah membuat analisa dari sebuah produk, salah satu subdisiplin yang saya pilih yaitu produk kendaraan Volkswagen Beetle, dari kesederhanaan menjadi ikonik dunia. Sebuah kendaraan yang menurut saya memiliki dua nilai yang penting dalam estetika, yakni utility, yakni kegunaan, dan juga significance, yakni sebuah kendaraan yang dimana juga memiliki makna tersendiri di dalamnya. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita simak dari penjelasan dari kendaraan Volkswagen Beetle ini. Volkswagen Beetle adalah mobil yang dituju sebagai mobil rakyat Jerman yang dikembangkan pada era 1930-an. Volkswagen Beetle ini adalah mobil dengan karakter visual yang bulat, bodinya bulat, garis-garis yang lembut, yang tanpa garis-garis yang tajam, memberikan agresi yang tajam, lalu simetris tentunya, dan juga sampai sekarang ini menjadi sebuah siluet ikonik lah ya, bentuk yang ikonik dari sebuah kendaraan. Lalu nilai utama dari mobil Volkswagen ini, ya ini adalah mobil yang ditujukan sebagai mobil LCGC pada tahun tersebut ya. Mobil yang istilahnya mobil yang sederhana, fungsional, mudah dikenali, dan tentunya Volkswagen Beetle ini sampai sekarang menjadi sebuah mobil yang memiliki desain yang timeless, tidak lekang oleh waktu. Ya, seperti yang saya bahas lagi, saya tekankan lagi, bisa dibilang mobil ini adalah mobil LCGC ya pada waktu itu. Seperti Toyota kalian, dan Suzuki, kemudian mobil LCGC lainnya. Pokoknya memang ditujukan sebagai mobil keluarga yang sederhana. Ininya ya seperti itu. Lanjut, mobil ini dikembangkan dan istilahnya ya dibuat oleh Ferdinand Porsche, merupakan seorang insinyur otomotif asal Austria yang tentunya dari namanya kita sudah tahu ya apa yang menjadi terkenal dari insinyur ini. Jadi Porsche ini perancang Volkswagen Beetle sebagai kendaraan rakyat yang mengutamakan fungsi dan efisiensi. Nah, di sini Ferdinand Porsche mengembangkan desain kendaraan yang sesuai dengan keinginan dari pemerintah Jerman pada kala itu, yakni Adolf Hitler, sebuah kendaraan yang ditujukan sebagai untuk rakyat Jerman yang sederhana, mudah diproduksi massal agar bisa menjangkau semuanya, hemat tentunya, dan pasti yang paling penting utama adalah terjangkau. Seperti yang saya bilang lagi, mobil ini memang ditujukan sebagai sebuah mobil yang terjangkau bagi masyarakat. Itu pendekatan mobil ini ya sekarang bukan hanya menjadi sebuah mobil yang sehari-hari lah di mata kita, namun menjadi sebuah ikon visual yang tentunya tak lekang oleh waktu dan menjadi sebuah pelajaran dari psikologi desain yang bisa kita amati lebih dalam ya. Ya, untuk selanjutnya. Oke, itu saja untuk pengenalannya. Nah, pada era 1930-an
30-an, tahun 1930-an. Volkswagen ini seperti yang saya jelaskan tadi, ya, pada tahun 34-an Hitler menginginkan mobil yang istilahnya untuk kantong masyarakat dan akhirnya lahirlah Volkswagen Beetle ini dirancang oleh Ferdinand Porsche dengan mobil yang bersih, kemudahan produksi, begitu masih luas. Nah, dengan relevansi zaman sekarang, ya, perkembangan zaman sekarang, bentuk dari Beetle ini dipertahankan sebagai identitas dari tiap generasinya hingga berkembang akhirnya dari kendaraan sederhana menjadi simbol desain timeless dan ikon estetika global dalam dunia otomotif dan desain industrial. Mengapa saya bisa mengatakan sampai seperti ini ya? Tentunya akan lebih lanjut dan intinya pada 1930-an, 34-an itu mulai dirancang dengan hasil final dan pada akhirnya sampai tahun 2003 itu adalah akhir dari produksinya. Seperti sebuah mobil yang luar biasa ya bisa bertahan dengan dekade selama itu. Oke, lanjut. Di berbagai belahan dunia, Volkswagen ini tidak hanya hadir dalam dunia otomotif sebenarnya, tapi juga berkembang ke budaya populer seperti film, komunitas kendaraan klasik, hingga lifestyle pecinta barang-barang yang vintage ya di berbagai negara. Salah satu yang paling saya ingat tentang mobil ini ya, yakni pada pertelevisian Indonesia pada tahun waktu itu 10 tahun yang lalu mungkin ya segituan sebuah film yang dengan karakter utamanya adalah sebuah mobil ya bernama Herbie yang dimana jiwa memiliki jiwa mobil yang seperti ini yang imut yang tentunya sangat menggambarkan wajah manusia itu benar-benar digambarkan dengan baik melalui film Herbie tersebut. Mungkin dari kalian ada yang mengingat atau mungkin masih menonton film Herbie ini ya sebuah menurut saya film yang nostalgic dan tentunya kesan dalam pada waktu itu ya dari film ini membuat Beatle ini memiliki emotional connection yang kuat dengan masyarakat hingga akhirnya dikenal dengan sebagai ikon lintas generasi yang mudah dikenali secara global. Mungkin kalau pada sekarang yang terkenal mungkin seperti Bumblebee yang terkenal dengan mobil kuningnya ya Camaro. Lalu kalau Harvey ini terkenal dengan VW Beetle-nya ini sehingga ya ikonik lah, ikonik memiliki cita rasa tersendiri. Lalu mengapa? Mengapa bisa menjadi sebuah ikonik? Apa sih mobil yang awalnya diinginkan oleh pemerintah Jerman pada waktu itu sebagai mobil yang sederhana, mobil yang ramah lingkungan dan juga ramah kantong untuk warganya menjadi sebuah mobil yang ikonik hingga saat ini sampai dibuat film. Mengapa? Karena mobil ini terlihat seperti manusia. Nah, Volkswagen Beetle ini dianggap estetis karena bentuknya yang membulat, lembut, tidak ada tarikan garis yang tajam, ya. Benar-benar semuanya itu lembut tarikan garisannya dan memiliki lampu depan besar yang menciptakan kesan ramah dan human centered. Nah, dari kelihatan di sini seperti yang di film Barbie, ini tuh diibaratkan sebagai matanya, guys. Matanya, lalu kacanya ini sebagai kening, lalu wipernya sebagai alis, cupnya sebagai mulut ya, sebagai mulut, dan pokoknya dari depan seperti ini itu benar-benar bisa menggambarkan dari wajah manusia gitu. Ya. Melalui konsep anthropomorphism, ya. Konsep ini ya ini adalah istilahnya anggap saja
Mem- Menerapkan wajah makhluk hidup kepada benda yang mati. Anggap saja seperti itu. Ya, seperti itu. Contohnya mungkin saja anggap saja seperti pesawat yang secara konseptual itu meniru dari burung. Ya, seperti itu. Konsep ini bagian depan beetle ini sering dipersepsikan seperti wajah manusia sehingga membuatnya terasa lebih hidup dan kesan emosional tersendiri bagi orang yang dapat memahami hal tersebut atau bahkan secara umum. Ya. Nah, dalam psikologi visual, daya tarik Volkswagen Beetle ini dipengaruhi oleh satu konsep yaitu baby schema effect, yaitu kecenderungan manusia menyukai bentuk bulat dan proporsi lembut. Tentunya manusia puncak dari manusia ketika mendapatkan kasih sayang yang luar biasa tentunya saat mereka masih suci dan polos yaitu pada ketika mereka masih bayi, mereka masih kecil, tidak tahu apa-apa. Ya tentunya terlihat siapa yang paling banyak mendapatkan THR saat Lebaran. Tentunya ya anak-anak karena mereka gampangnya sesuatu yang masih jauh dari hal-hal yang di dunia ini masih benar-benar polos lah. Dan itulah yang ada yang terlihat mobil Volkswagen Beetle ini. Tersebut lihat pada lampu bulat besar dan bodi oval Beetle ini memunculkan kesan yang nyaman, approachable, dan nostalgic. Kalau mobil-mobil sekarang kan ya, gampangnya itu ya mobil kayak yang besar-besar, kalisannya itu yang tegas, memberikan kesan agresif, atau yang paling utama kan, yang bisa menggambarkan eh, jiwa-jiwa pemilik mobil atau bahkan mobil itu sendiri, yaitu adalah kan, namanya arogan. Namun dari mobil ini kalian tidak melihat hal yang seperti itu guys. Kalian melihat Volkswagen Beetle ini yang kecil, bulat, ini sebagai mobil yang nyaman, mudah didekati, dan memberikan kesan nostalgia sendiri dari desainnya ini. Dengan transformasinya, Beetle ini berkembang dari objek fungsional, ya, utility, sebagai kendaraan rakyat, akhirnya itu berfokus pada significance. Ya, estetik objek yang memiliki nilai budaya dan estetika. Transformasi tersebut dipengaruhi oleh emotional attachment, anthropomorphic shapes, serta identitas visual beetle yang diberikan oleh waktu dan mudah dikenali oleh lintas generasi. Dari mobil yang seperti ini, kalian tidak melihat sesuatu yang seperti polos lah, istilahnya. Nyaman gitu dia. Dan itu nilai nilai significance yang ada memiliki makna mobil yang dekat dengan jiwa manusia yang menjadi kenyamanan kebebasan dan bangunan rumah bagi ekonomi manusia itu tadi. Karena itulah Beetle ini tidak hanya dipandang sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai ikon desain global yang mampu membangun pengalaman visual dan emosional bagi masyarakat di berbagai generasi. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, mobil ini adalah mobil yang tahan oleh waktu dan memiliki perjalanan yang luar biasa dari mobil yang hanya ditujukan sebagai utility, kegunaannya sebagai mobil yang pekerja keras, hemat, sederhana, dan memang ditujukan sebagai untuk masyarakat-masyarakat yang rata-rata, yang normal bagi pada Jerman pada kala itu tahun segitu dan akhirnya hingga sampai sekarang ini dengan perjalanannya menjadi ikonik dunia melalui pendekatannya yang dari visualnya memberikan kesan-kesan yang hangat, lembut, nyaman dan lain-lain yang bisa kita telaah lebih dalam. Namun karena saya juga terbatas oleh waktu, jadi
kesimpulan itulah yang bisa saya sampaikan. Mobil yang luar biasa yang memiliki dua nilai yang penting dalam pandangan estetika menurut saya, yakni yang saya jelaskan itu tadi, dan itulah yang bisa saya sampaikan dari mobil ini. Jadi kita akhiri sampai sekarang untuk saat ini ya, untuk presentasi singkat kita. Saya mohon maaf barangkali ada kesalahan saya. Saya akhiri minal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.